Langkah-langkah verifikasi tim perunding pembuatan perjanjian kerja bersama. Kita masuk tahap persiapannya ya. Yang pertama, pembentukan panitia verifikasi. Setelah menerima permintaan verifikasi dari pengusaha, maka seluruh pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan membentuk panitia verifikasi yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di perusahaan. Diwakili ketua, sekretaris, atau yang ditunjuk oleh organisasi. Jumlah perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh untuk kepanitiaan dikoordinasikan dengan pengusaha. Dan apabila dibutuhkan tambahan, dilakukan koordinasi kembali karena berkaitan dengan fasilitas yang akan diberikan. Sebagai bukti untuk dapat mengikuti verifikasi, serikat pekerja atau serikat buruh harus menunjukkan kopi tanda bukti pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh kepada saksi dari instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Pemilihan kepanitiaan dilakukan secara musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara. Dalam kepanitiaan ditetapkan minimal ketua dan sekretaris panitia verifikasi. Yang kedua, pembuatan tata tertib verifikasi. Setelah terbentuk panitia verifikasi, maka selanjutnya dibuat tata tertib verifikasi yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut ini. Tanggal pembuatan tata tertib, serikat pekerja atau serikat buruh yang memenuhi syarat mengikuti verifikasi, tujuan pembuatan tata tertib, susunan panitia verifikasi, materi verifikasi, untuk mengkomodir setiap kemungkinan permasalahan yang akan timbul, seperti keanggotaan ganda, tidak memiliki kartu tanda anggota atau KTA, dan lain-lain. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan verifikasi. Jangka waktu verifikasi keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh paling lama dilaksanakan 30 hari kerja sejak permintaan verifikasi dari pengusaha. Mekanisme pergantian panitia verifikasi, cara penyelesaian apabila terjadi kebutuhan verifikasi, dan sahnya verifikasi. Yang ketiga, permintaan saksi. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, verifikasi dilakukan oleh panitia verifikasi dengan disaksikan oleh wakil instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan wakil pengusaha. Panitia verifikasi meminta saksi dari pengusaha dapat dibuat lisan atau tertulis. Dan untuk saksi dari wakil instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan, dibuatkan permintaan secara tertulis dari panitia verifikasi atau dari pengusaha. Yang mana dalam hal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh yang mencakup satu kabupaten atau kota, maka saksi dapat diminta dari instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Dan dalam hal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh yang mencakup lebih dari satu kabupaten kota dalam satu provinsi, maka saksi dapat diminta dari instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan provinsi. Dalam hal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh mencakup lebih dari satu provinsi, maka saksi dapat diminta dari Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah yang keempat, permintaan data pekerja atau buruh kepada pengusaha. Panitia verifikasi meminta data pekerja atau buruh kepada pengusaha melalui soft copy, guna memastikan pekerja buruh yang menjadi anggota serikat pekerja atau buruh harus sebagai pekerja atau buruh yang aktif di perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk tahap pelaksanaannya ya. Yang pertama, ada input data anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Input data berdasarkan KTA atau pernyataan secara tertulis. Yang kedua, pensahihan data anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Tahap ini dilaksanakan jika terdapat keanggotaan ganda atau menjadi anggota di dua serikat pekerja atau serikat buruh atau lebih.
Dengan ketentuan, jika memiliki dua KTA, maka yang digunakan adalah KTA yang terakhir. Dan jika memiliki KTA dan surat pernyataan yang berbeda, maka digunakan adalah KTA atau surat pernyataan secara tertulis yang terakhir. Namun, jika masih tidak diterima oleh serikat pekerja atau serikat buruh yang bersangkutan, maka pekerja atau buruh membuat surat pernyataan tertulis untuk memilih atau tidak memilih sama sekali. Yang ketiga, publikasi dan klarifikasi. Panitia verifikasi menyampaikan rekapitulasi data keanggotaan seluruh serikat pekerja atau serikat buruh sementara kepada setiap pekerja atau buruh yang menjadi anggota serikat pekerja atau buruh dengan cara yang mudah diakses oleh pekerja atau buruh, dan mencantumkan kontak person untuk memudahkan klarifikasi. Jika pekerja atau buruh keberatan dengan data tersebut, maka yang bersangkutan membuat pernyataan bahwa dirinya adalah anggota dari salah satu serikat pekerja atau serikat buruh yang lain, atau tidak menjadi anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh manapun, dan disampaikan kepada panitia verifikasi. Jangan lupa untuk melampirkan KTA atau pernyataan tertulis kalau kamu adalah anggota serikat pekerja atau serikat buruh yang lain. Yang keempat, berita acara. Hasil dari pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara, serta lampiran hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh yang telah ditandatangani oleh saksi, dan jangan lupa untuk mencantumkan afiliasi federasi serikat pekerja atau serikat buruh.